Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ibu sekalian, alhamdulillah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Tapi materi kita hari ini tentang parenting atau tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak ya. Hari ini kita ambil topik, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya, tentang mengapa anak berbohong. Tapi ini bagian dari mempersiapkan anak untuk berdakwah. Ya, mempersiapkan anak untuk berdakwah. Kita harus mengetahui metode dakwah yang konkret, yaitu dengan memberi tarbiyah dakwah pada generasi muslim sejak dini, dimulai dari keluarga. Latihlah anak-anak kita, yaitu generasi penerus umat Islam ini, untuk mempersiapkan fisik dan mental mereka sejak kecil untuk berani berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan persiapan dengan tarbiyah atau pendidikan dan ta'lim, pengajaran ya. Maka tidak lupa yang harus kita perhatikan adalah memberikan nasihat dan pengarahan serta memotivasi agar mau melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Yang diharapkan anak-anak ini bersemangat dalam menyampaikan dakwah ilahi yang menggelora di tubuhnya, di tubuh dan di dalam hatinya, sehingga dia terbiasa mengemban kewajiban yang besar ini ya. Tapi sekali lagi, hal ini harus dibiasakan dari sejak dini ya. Sungguh upaya dan mendorong atau upaya atau dorongan yang kepada mereka ini sangat-sangat berguna demi keberlangsungan dakwah Islam yang kita harapkan dan penyebarannya ke seluruh penjuru negeri. Berapa banyak kerugian dunia Islam pada hari ini disebabkan terputusnya mata rantai dakwah di kalangan generasi muda Islam ya. Pada saat ini banyak anak-anak yang sudah tidak takut lagi kalau diancam dengan neraka. Sudah tidak ada semangat atau ghirah ketika kita katakan bahwa jika kamu melakukan ini, kamu akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang celaka lagi apa? Banyak anak-anak sekarang atau pendidikan sekarang ya, hanya mengejar banyaknya pengetahuan tapi tanpa memperhatikan pemahaman. Maka banyak saat ini anak yang hafalannya bagus tapi keburukannya juga nggak kalah bagus, nggak kalah banyak ya. Mereka banyak menghafal tapi tidak memahami apa yang dia hafal. Maka itu ibu sekalian, a'adzana wa iyyakum, ini yang mestinya kita tumbuhkan kepada mereka. Kita tahu mana dahulu yang harus disampaikan kepada mereka. Apakah mereka sudah mengenal Allah atau belum? Kalau mereka sudah mengenal Allah, dengan cara apa kita mengenalkan Allah pada mereka?
atau bagaimana supaya perkenalan dia dengan Allah membekas dalam hatinya. Karena orang-orang yang mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala ini berimbas dengan perbuatan atau amalnya atau kehidupannya sehari-hari. Mereka setiap kali akan melakukan sesuatu, mereka akan bertanya apakah Allah ridho atau tidak. Apakah ini benar atau salah menurut Allah Subhanahu wa taala? Karena dia yakin Allah itu ada. Allah itu mengawasi. Allah itu menyaksikan apa yang dia lakukan. Ya. Ini harus bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan memberikan teladan-teladan yang baik pada mereka dengan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bahkan kita harus jujur ya. Kerugian akibat rusaknya mental para calon penyeru kebenaran itu hampir-hampir mengancam keberlangsungan atau eksistensi penyebaran dakwah Islam sendiri. Di mana anak-anak sejak kecil mereka tidak mengerti, mereka bahkan tidak mengetahui Allah itu ada atau enggak. Apakah Allah mengawasi atau tidak? Anak-anak terbiasa dari kecil melakukan kebohongan, menganggap bohong itu hal yang biasa. Ya, ini kan apa? Karena salah satu penyebabnya mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, ibu sekalian adalah wa iyyakum, harus memiliki seni tersendiri mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak tervisualisasi. Mereka lebih melihat apa yang mereka merasakan, apa yang ada. Tapi ketahuilah ibu sekalian adalah wa iyyakum, Allah itu betul-betul ada dan itu bisa dikenalkan kepada anak-anak dengan cara yang sangat gamblang. Ya. Yang sehingga ketika mereka sudah mengenal, mereka sudah mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan mereka takut melaksanakan maksiat. Mereka selalu berusaha menjadi yang terbaik karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ibu sekalian, a'adzabillah wa iyyakum, pendidikan dan pengajaran Islam kepada anak-anak terkait bagaimana mendakwahkan agamanya ini menjadikan mereka biasa menyaksikan pelaksanaan dakwah di rumah. Mereka harus melihat anak-anak itu fotokopi dari kedua orang tuanya. Dia melihat bagaimana orang tuanya. Dia melihat bagaimana kedua orang tuanya. Ya. Kalau kita mau ajarkan mereka berdakwah, ajarkan mereka dakwah di rumah, yaitu melalui keteladanan para orang tua. Samping mereka juga harus terbiasa pula mempraktekkannya. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa harus dimulai dari rumah? Karena masyarakat itu terbentuk dari kumpulan keluarga yang tersusun dari pribadi-pribadi dan individu-individu. Ya, para orang tua harus bisa menanamkan sifat-sifat mulia kepada anak-anak mereka sejak dini. Ya, kenapa mereka harus berkata jujur? Kenapa mereka harus berani untuk menyatakan pendapatnya? Ini kan dimulai dari keluarga. Ketika keluarga merasakan atau menjadikan hal ini hal yang biasa, ya, karena ini sangat menyedihkan sekali, betapa menyedihkan sekali begini. Banyak sekarang orang tua merasa bahwa tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka itu selesai manakala dia sudah menyekolahkan anaknya di tempat yang menurutnya itu baik. Ya, menurutnya baik. Saya pernah atau ada dengar kasus anak-anak yang ketika anak itu dibawa ke pondok pesantren, ya,
Lalu orang tuanya merasa bahwa anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran yang di pondok. Anaknya mengeluhkan diri kepada orang tuanya. Lalu orang tua menarik atau memindahkan anaknya dari sekolah pesantren ke sekolah biasa. Ketika sudah sampai di sekolah biasa, ya, ini orang tua melihat bahwa anaknya tidak ada perubahan, bahkan semakin menjadi kenakalannya. Ya, akhirnya orang tua ngomong apa? Kamu kalau nggak mau bantu apa? Kalau kamu nggak berubah, biar nanti Umi taruh lagi kamu di pondok. Jadi pondok pesantren itu sebagai ancaman. Ya, pondok pesantren itu sebagai ancaman. Jadi seakan-akan kegagalan yang didapat dari mendidik anak-anak itu bukan dari rumah, tapi dari luar. Dianggap bahwa sekolah yang satu tidak bisa menyelesaikan anaknya, dipindahkan ke sekolah lain. Di sekolah lain juga anaknya tidak berubah, dipindahkan lagi ke tempat sekolah lain. Akhirnya tidak mendapatkan satu tempat yang pas buat anak-anaknya. Ya, akhirnya kenapa? Karena menganggap bahwa orang tua sudah melakukan tugasnya, melakukan pendidikan kepada anak-anaknya, manakala dia sudah menyekolahkan mereka di sekolah yang menurut mereka baik. Ini adalah kesalahan utama. Ini kesalahan dari para orang tua. Ya, ini kesalahan utama dari para orang tua. Sehingga dia sudah nggak peduli lagi dengan pendidikan anaknya. Ketika ada sesuatu yang salah, dia tinggal menyalahkan sekolahnya. Padahal pendidikan yang utama itu di rumah. Ya, seperti contoh misalnya anak kecil, ya, anak kita yang balita yang masih di TK atau SD mungkin atau TK lah lebih, ya. Kita ingin membentuk mereka menjadi anak yang jujur, ya. Tapi di rumah orang tua justru mempraktekkan kebohongan setiap hari kepada anak-anak. Orang tua sering membohongi anak-anaknya. Padahal kejujuran ini adalah pilar utama dalam akhlak Islam. Ya, ini kami contoh tentang bagaimana menanamkan pendidikan jujur pada anak-anak. Ya. Ini harusnya para orang tua berusaha untuk menanamkan dan mengokohkan sifat jujur ini dalam jiwa anak-anak. Karena ini sumber kebaikan semuanya. Bagaimana dia mau mendakwakan sesuatu kalau dia tidak memiliki rasa jujur? Ya, Nabi SAW meletakkan dasar kuat dalam masalah ini, dalam masalah kejujuran. Beliau menempatkan kaidah umum bahwa seorang anak juga manusia yang punya hak-hak dalam muamalah, hubungan kemanusiaan. Maka orang tua tidak dibenarkan menipu atau berbohong dengan cara apapun dan alasan apapun kepada anak-anaknya. Apapun alasan. Mestinya dari sejak dini para orang tua mulai terbiasa melakukan jujur sama anak-anaknya. Lihatlah para bapak yang sering membohongi anaknya ketika ingin kerja. Ya, ketika dia sudah naik motor, sudah rapi, anaknya mau ikut, ya, dia bilang apa? Turun dulu nak, sebentar, bapak mau ke depan sebentar aja, tunggu ya, nanti bapak balik lagi baru kita jalan-jalan. Itu sebentarnya ketika bapaknya pergi, sebentarnya itu seharian, baliknya baru menjelang maghrib, atau mungkin lewat dari maghrib bapaknya baru sampai rumah lagi. Ini menipu anak, walaupun sekecil itu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala li sabi ta'al." Siapa yang berkata kepada anaknya, "Hei nak, sini. Haka, akan kuberi ini. Aku sini. Nanti kalau kamu ke sini, saya akan beriin." Tsumma lam yu'tihi fahiya kadzbah. Tapi ketika anak itu nyamperin,
dia nggak kasih apa-apa sama anaknya. Ini bagian kedustaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dusta. Ya, pendidikan itu memang dimulai dari keluarga. Anak-anak biar tahu bahwa anak-anak ini nggak ngerti bahwa kenapa ini mereka menganggap hal itu seperti hal yang biasa. Padahal bohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya, ini berapa banyak para orang tua melakukan hal seperti ini. Dari anak kecil sampai anak dewasa pun masih suka dibohongi. Yang akhirnya anak-anak tumbuh dengan melekat dalam jiwa mereka bahwa bohong itulah yang baik, bohong itu utama. Kenapa? Dengan bohong dia dapat mengalihkan tanggung jawab. Dengan bohong dia bisa menutupi keburukan. Dengan berbohong dia bisa mengangkat derajatnya di depan orang lain. Ya, dengan bohong dia tidak jadi malu. Nah, ini yang yang terjadi pada saat ini di kalangan di kehidupan kita sehari-hari. Betapa bohong itu menjadi hal yang biasa. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, mengatakan bahwa man qala li sabi ta'al, barang siapa kepada anak kecil mengatakan ta'al haka, kesini kamu akan saya beri nanti, tapi ketika dia tidak, dan anak itu datang dan dia tidak memberikan apa-apa kepada anaknya, fahiya kadzbah, ini termasuk bohong, ini termasuk dusta. Ya, mestinya para orang tua membentuk kejujuran pada anaknya. Ya, bagaimana? Ya, pertama, biasakan putra-putri kita tuh berbicara jujur. Beritahu pada mereka pengertian jujur itu apa. Juga jelaskan perbedaan antara jujur dan bohong. Jangan anak-anak cuma disuruh jujur, tapi nggak dikasih tahu definisi jujur itu apa. Ya. Kita katakan anak jangan suka bohong sama orang tua, tapi orang tuanya sering membohongi anaknya. Bahwa ini menjadikan kaidah ini, dia rusak kaidah yang dibentuk sendiri. Dia ngomong sama anaknya, jangan bohong nak, Abi nggak suka kamu bohong. Tapi abinya sering ngebohongin anaknya. Ketika anaknya minta jajan, nggak ada, Abi lagi nggak ada duit, ya kan? Padahal ada uangnya. Cuma dia nggak mau memberi anaknya untuk jajan. Ya, kenapa dia tidak bisa berkata jujur pada anaknya? Bilang kepada anaknya, kamu dari tadi sudah cukup banyak jajan. Abi ada uang, tapi bukan untuk kamu jajan, untuk yang lainnya. Itu kan bisa dikerjakan seperti itu. Dia bisa melatih anaknya untuk berkata jujur. Ya, nah ini dibutuhkan oleh anak-anak yang ingin kita menginginkan anak kita, ya, menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang mampu menyampaikan dakwah ilallah, ya, mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang bagaimana dia mau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sedangkan dia sendiri tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, bahkan dia tidak tahu mana yang jujur, mana yang bohong. Kasih tahu mereka. Kemudian doronglah mereka untuk tetap bersikap jujur dengan memberitahu ganjaran dan dampak positifnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyaka bil kadz, alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal hendaklah kalian berlaku jujur, ya, karena kejujuran itu akan mengantar, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujuran itu akan mengajak seseorang untuk melakukan kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah,
dan segala macam kebajikan akan menuntun seseorang kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah kalian jangan sampai berkata atau berlaku bohong. Ya, fa innal kadziba yahdi lil fujur, karena bohong itu akan mengantar orang melakukan kemaksiatan. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur, kemaksiatan itu akan mengantar seseorang kepada neraka. Ancam mereka dengan itu, kasih tahu mereka. Lalu ketika mereka bersikap jujur, sanjunglah, jangan dicela. Banyak orang tua ketika anaknya berkata jujur, dia bilang, dia mah terlalu jujur ngomongnya. Ya, banyak orang tua ngomong gitu. Ketika anaknya ngomong jujur sama temennya atau dengan, kamu jangan jujur banget dong kalau ngomong. Loh, anaknya malah dilarang jujur. Ini ngomong terlalu jujur ini anak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukannya dipuji dia berkata jujur, maka bahkan ketika dia berkata jujur justru dicela. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian yang utama apa? Jadilah figur teladan bagi anak-anak kita. Jangan pernah berbohong. Ya. Bila kita terlanjur berbohong atau terbukti telah bohong, maka akuilah kebohongan kita. Akui kebohongan kita. Jangan seperti orang tua yang banyak saat ini. Ketika udah ketahuan salah, masih ngeles terus. Biar kelihatan harga dirinya nggak jatuh di depan anak-anaknya. Ketika kita ketahuan salah di depan anak-anak, akui bahwa kita salah. Akui bahwa kita salah. Ya, oh iya nak, betul lah. Tadi Abi salah ya. Nah, besok Abi nggak akan ulangi lagi. Akui kesalahan itu dengan gentle. Ya, biar anak-anak juga merasakan, melihat, oh begini kalau dia melakukan kesalahan. Karena tidak akan mungkin kita dapati manusia yang nggak pernah salah. Ya, walaupun kita ingin berusaha jadi orang tua yang baik, satu saat pasti kita melakukan kesalahan dan anak-anak kita melihat hal itu. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka akuilah kesalahan kita. Jangan berusaha untuk muter-muter menutupi kesalahan. Ini mengajarkan seakan-akan anak-anak, kalau kamu melakukan kesalahan begini caranya. Ya. Tuh tadi Abi kan bohong kan? Enggak, Abi nggak bohong. Ngomong kemana-mana, muter, maksudnya Abi itu begini, maksud begini. Jadi karena itu anaknya diajari bagaimana caranya menutupi kesalahan dengan cara bohong, bersilat lidah, yang akhirnya dia pengen tampak jadi laki-laki atau jadi orang tua yang tanpa kesalahan sama sekali di depan anaknya. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau ingin menginginkan anak kita jujur, maka akui juga kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita ketangkap salah, akui. Ya, akui bahwa kita salah tadi. Dan saya akan ada Abi atau Umi akan berusaha deh nggak bohong-bohong lagi deh. Mau Umi salah tadi. Nah gitu, menunjukkan atau mengajarkan kepada mereka, memberikan teladan bagi mereka bahwa beginilah cara kalau kamu melakukan kesalahan. Ya, ini kan banyak orang tua yang mendapati anaknya selalu ngeles ketika disalahin. Padahal anak ngeles itu belajar dari ibu dan bapaknya. Anak itu menutupi kesalahannya belajar dari ibu dan bapaknya, bukan dari siapa-siapa. Ya. Kemudian ibu sekalian, alhamdulillah wa iyyakum, ketika anak-anak mengungkapkan kebohongan atau melakukan kesalahan, ya mungkin suatu saat anak kita melakukan kesalahan, jangan membeberkannya di depan umum. Ya, jangan membeberkan di depan umum. Kebanyakan para orang tua, terutama ibu-ibu, bangga betul anaknya suka bohong di rumah. Dia cerita, anak saya mah kalau udah ngomong pinter.
pinter ngeles, bohong terus begini, dia paling bisa tuh begitu tuh. Jadi justru ketika mereka melakukan kesalahan, ada motivasi kebanggaan daripada orang tuanya. Ini suatu hal yang buruk. Ya, mestinya para orang tua melihat apa ma'ruf nahi munkar harus tetap ditegakkan. Ketika salah bilang dia salah, ketika benar puji dia. Ini juga banyak yang tidak dilakukan para orang tua. Orang tua hanya berfungsi ketika anaknya melakukan kesalahan. Orang tua langsung bereaksi. Sebagian mereka bahkan overreaktif, terlalu berlebihan dalam bereaksi ketika anaknya melakukan kesalahan. Contohnya tadi bohong. Ketika anaknya melakukan kebohongan, orang tuanya langsung marah dari pagi sampai sore, istirahat malam, pagi ngomel lagi. Kalau begini caranya, anak-anak tidak akan mengakui, tidak akan pernah mau lagi mengakui kesalahannya. Kenapa? Dianggap bahwa orang tuanya memusuhinya. Mestinya ketika anak-anak melakukan kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik. Terus jangan diungkap atau jangan dibeberkan di depan halayak, di depan orang umum. Ya, jauhkan dari orang umum. Ini yang harus dilakukan oleh para orang tua. Jadi anak-anak itu tetap terjaga kehormatannya. Anak-anak juga tetap bisa mengakui bahwa dia salah dan dia melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia buat. Ya. Nah, kemudian juga usahakan agar anak-anak kita jauh dari teman-teman yang buruk. Ya. Anak-anak yang suka berbohong, anak-anak yang suka berkata kotor, anak-anak yang suka mencaci maki, ya, yang gampang mencela. Nah, ini dijauhi anak-anak kita dari teman-teman seperti ini. Atau kalau kita mempunyai waktu yang cukup buat anak-anak kita, maka suruhlah anak-anak kita mengajak teman-temannya ke rumah. Kemudian ketika di rumah, nasihati, beri nasihat, beri masukan yang baik kepada teman-teman dari anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena teman anak-anak kita itu juga anak-anak kaum muslimin, berarti anak-anak kita juga. Kalau mereka baik, maka anak kita juga akan ikut baik. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Ketika melihat ada teman anak kita yang kurang baik yang masih TK, SD, SMP, SMA, kalau kita lihat ada di kalangan mereka anak yang kurang baik, ya, maka ketika dia main ke rumah, ajak ngobrol, nasihati mereka. Kalau bisa doakan kebaikan untuk mereka, karena pada hakikatnya kita doakan teman-teman dari anak kita itu sama seperti mendoakan anak-anak kita juga. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Bagaimana temannya beragama, begitulah agama anak kita. Nah, ibu sekalian, a'adillahu wa iyyakum, kalau anak kita masih kecil, ajarkan mereka, ceritakan mereka kisah-kisah orang besar. Ceritakan mereka. Ini kurang sekali para orang tua saat ini bertutur dan bercerita tentang orang-orang soleh. Nggak jarang orang tua yang anaknya masih TK atau SD itu diajak ngobrol tentang artis Korea. Jarang sekali para orang tua membanggakan Abu Bakar As-Siddiq, membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, atau bagaimana Imam Syafi'i. Tidak ada itu. Karena kisah-kisah itu cuma di sekolah. Di rumah, para orang tua tidak mau menjadikan
kisah orang-orang besar ini sebagai bahan untuk diskusi dengan anak-anaknya. Ya, nggak jarang itu orang tua ngomongin masalah acara TV sama anak-anaknya. Lo ngomongin masalah yang lagi viral di TikTok, ya, di Facebook, di Instagram, itu yang jadi obrolan mereka. Ya. Dan nggak ada obrolan tentang agama, bukanlah diskusi dengan mereka. Ini salah satu cara mengajarkan mereka mencoba untuk berdakwah, mengenalkan orang-orang soleh, menjadikan mereka sebagai panutan. Walaupun mungkin mereka terkadang lihat artis Korea, tapi ketika ketemu sama orang tuanya, ajaklah mereka mengomentari bagaimana kehidupan Nusaibah, bagaimana kehidupan yang istri-istri Nabi dari Khadijah, Aisyah, bagaimana mereka dia punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki, bagaimana dengan kisah Khalid bin Walid, bagaimana kisah Imam Syafi'i menuntut ilmu, Imam Malik, bagaimana mereka menuntut ilmu. Ini diceritakan pada mereka, jadikan diskusi dengan mereka. Atau jangan-jangan para orang tua juga nggak tahu siapa itu Imam Malik, siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah suatu kekurangan kita saat ini. Kalau seandainya para orang tua tidak mengerti atau tidak tahu siapa itu orang-orang besar, siapa orang-orang soleh, maka berusaha cari rujukan, baca buku tentang kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka berjihad, bagaimana mereka bisa melahirkan generasi-generasi yang baik. Ya, ini ceritakan kepada mereka, jadikan topik diskusi kita dengan mereka, agar mereka tertarik dengan orang atau tokoh-tokoh terbaik di muka bumi ini. Nah, ibu sekalian, a'adzalillah wa iyyakum, kalau seandainya, a'udzubillah ya, tapi ini tetap pasti terjadi di kalangan keluarga kita. Seandainya anak-anak kita melakukan satu kesalahan, ya, seperti berbohong atau maksiat yang lainnya, ya, ini setidaknya kita harus tahu kenapa hal ini terjadi. Jadi cobalah menganalisa, melihat kenapa anak-anak saya terjadi seperti ini. Jadi jangan cuma ketika anak itu nakal atau anak itu melakukan satu kesalahan, orang tua sibuk mencari kambing hitam, orang tua sibuk mencari siapa yang disalahkan dari kesalahan ini. Ya, di samping itu maksudnya mencari siapa penyebab dari suatu keburukan atau kenakalan anak-anak ini. Cobalah analisa secara keseluruhan, dimulai dengan kejujuran, ya, karena biasanya ya, sebab pertama kenapa anak melakukan kenakalan, pertama Bu, masalahnya apa? Karena anak tidak tahu bahwa itu hal yang buruk. Ini penyebab utama nih kadang-kadang nih, ya. Betapa sering para orang tua marah ketika anaknya melakukan kesalahan, padahal baru kali itu dia melakukan kesalahan, atau mungkin sudah berulang-ulang kali dia melakukan kesalahan. Kalau baru dia melakukan kesalahan itu, satu kesalahan, mungkin dia nggak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali dia melakukan hal yang sama, mungkin dia tidak paham dengan perintah ibu bapaknya. Itu kemungkinan itu, ya. Contohnya tadi, anak itu bohong, ya. Kenapa anak bohong? Padahal beberapa anak dia sadar betul bahwa bohong itu berarti dirinya telah memanipulasi kenyataan, dan ternyata dengan kebohongan itu ia bisa mencari perhatian orang-orang yang di sekitarnya. Yang akhirnya apa? Akhirnya bohong ini dijadikan sebagai penyemangat diri. Apa sadar tuh?
Karena alasan itulah akhirnya ia selalu melakukan kebohongan. Kenapa? Dengan bohong dia akan mendapat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Ya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena dia nggak tahu. Jangan-jangan dia nggak tahu bahwa bohong itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun cuma sekedar ngaku-ngaku supaya dipuji sama orang dan tidak merugikan orang lain. Tapi pada hakikatnya dia hidup dalam kebohongan, memanipulasi suatu kejadian, memanipulasi suatu kenyataan. Ya. Dia bisa mengatakan begini begitu. Tadi aku di sekolah melakukan ini. Lalu ibunya mengatakan, oh itu bagus, padahal tidak pernah terjadi. Biasanya anak-anak seperti ini, ya, biasanya hal ini terjadi karena anak ini miskin dari pujian. Ya, dia jarang sekali mendapat pujian dari orang tuanya. Makanya saya katakan bahwa orang tua janganlah bertindak sebagai orang tua hanya ketika anak kita melakukan kesalahan. Bersikaplah menjadi orang tua manakala anak kita melakukan kesalahan dan ketika mereka melakukan kebaikan. Bagaimana caranya? Tegurlah mereka dengan cara yang baik ketika mereka melakukan kesalahan, dan pujilah mereka yang dengan cara yang wajar ketika mereka melakukan kebaikan. Saya katakan pujian yang wajar, bukan pujian yang berlebihan. Puji anak-anak kita. Kalau perlu peluk ketika dia melakukan kesalahan, kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan, kecup kedingnya. Ini suatu menunjukkan bahwa kita bangga, kita senang ketika mereka melakukan kebaikan. Ya. Karena biasanya diawali dari miskinnya pujian dari para orang tua, akhirnya anak-anak mencari cara supaya dia mendapat perhatian dari orang yang ada di sekitarnya. Dia mencari-cari alasan supaya orang muji dia, supaya orang memperhatikan dia. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Ya tadi, pujilah anak-anak ketika mereka melakukan kebaikan. Ingatkan ketika mereka melakukan keburukan. Jangan orang tua marah aja bisanya di rumah, tapi nggak bisa muji. Ya. Kemudian ini anak-anak yang biasa melakukan maksiat atau melakukan kekeliruan seperti bohong dan lainnya itu biasanya karena tumbuh di keluarga yang biasa melakukan hal itu. Para orang tua biasa bohong, ya, para orang tua biasa menutupi kesalahannya dengan bohong, menenangkan anaknya supaya nggak nangis dengan cara bohong. Orang tua bahkan supaya anaknya makan aja, ya, bohong. Gimana caranya itu? Lihat, ayo makan, ntar panggil Pak Polisi. Ada urusan apa polisi dengan makanan? Ya, bohong pada orang tua. Ayo kalau nggak makan, ntar panggil tentara. Kenapa urusan dengan tentara? Ini terbiasa dengan kata-kata bohong seperti ini. Ini yang akhirnya anak ini tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Lihatlah para ibu yang nyanyi Nina Bobo, ya. Kalau nggak bobo digigit nyamuk. Justru orang yang lagi tidur yang digigit nyamuk. Kenapa diajarin bohong anak-anak? Ya, ini bohong. Apapun itu namanya, ini namanya kebohongan. Dan kebohongan itu satu hal yang buruk. Apapun namanya, itu suatu keburukan. Ya, jika diulang-ulang, ini akan menjadi pengulangan dan anak akan terbiasa hidup di tengah orang-orang yang biasa bohong. Ketika anak-anak biasa bohong, akhirnya dianggap bahwa bohong itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Jadi kalau nggak bohong justru nggak tenang hidupnya. Ini yang lebih bahaya lagi. Kemudian apa lagi? Biasanya juga, ya, kita nganggap maksiat itu hal yang biasa, bahkan kita jadikan gurauan di rumah.
bohong ini jadi hal yang kayak jadi bawaan gurauan. Ini yang biasanya begitu. Biasanya anak-anak bohong karena melihat bapaknya sering bohong walaupun itu bercanda. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercanda, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana zaimun bi baitin fil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku jaminkan sebuah rumah. Jaminan kita bu dapat rumah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di surga. Ya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jaminkan rumah di tepian surga. Ya, buat siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Buat orang-orang yang meninggalkan bohong walaupun dalam keadaan bercanda. Ya, jadi usahakanlah meninggalkan bohong walaupun cuma bercanda. Ya, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu biasa juga bercanda, tapi dia nggak bohong. Ya, yang Nabi sendiri, Abu Hurairah pernah berkata kepada para sahabat, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau bercanda atau bersenda gurau bersama kami? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tentu saja, hanya saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mau bercanda tapi tidak dengan berbohong. Aku bercanda dengan cara yang benar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bercanda. Seperti ada seorang nenek yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nenek-nenek di surga. Maka orang ini menangis, nenek ini menangis. Ya, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, yang masuk surga bukan berarti nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Memang di surga tidak ada nenek-nenek karena semua akan dirubah menjadi usia 25 sampai 35 tahun usia mereka. Lagi sedang muda-mudanya. Ya. Jadi bukannya nenek nggak masuk surga. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat bercanda gitu ya. Dia memanggil Anas bin Malik, ya dzal udhunain, yang punya dua kuping. Emang Anas punya dua kuping? Ya, ya dzal udhunain, wahai yang memiliki dua telinga. Nah, Nabi juga seperti itu, bercanda tapi tidak berbohong. Ya, maka diusahakan agar tidak berbohong, menghindari bohong. Nah, kemudian ibu sekalian, Allah wa iyyakum, banyak juga para orang tua yang bereaksi secara berlebihan kepada anak-anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan, para orang tua bereaksi berlebihan, menghukum anaknya dengan keras, yang akhirnya ini memicu anak-anak mereka untuk berbohong. Kenapa? Takut ketahuan. Kalau ketahuan hukumannya berat, maka dia berbohong. Ini juga sebabnya. Lalu bagaimana? Makanya kalau memberikan hukuman, berilah hukuman yang wajar, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Banyak ibu-ibu yang memberikan hukuman yang terlalu berlebihan kepada anak-anaknya. Awas ya, kamu kalau kamu nakal, jadi kamu nggak Umi beliin Umi nggak kasih kamu uang jajan selama 1 pekan. Nah, ini yang berat buat anak-anak. Dia nggak jajan seminggu. Ada apa yang terjadi? Besok ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha menutupi kesalahannya. Dengan apa? Ya dengan bohong, supaya dia selamat dari hukuman. Nah, cara-cara seperti ini juga jangan dilakukan ketika di rumah.
memberikan hukuman-hukuman yang wajar, hukuman yang pantas. Kalau bisa hukumannya juga yang mendidik. Ya, contoh ketika anak melakukan kebohongan lah contoh ya, maka hukumannya dia tulis hadis tentang buruknya kebohongan. Ya, ini kamu tulis 1 halaman penuh. Nabi SAW berkata ini, qala Nabi SAW, gitu seumpama. Ya, iyyakum wal kadhib, hendaklah kalian jangan berkata bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya bohong itu akan mengantar kepada perbuatan dosa. Wa inna fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan mengantarkan seseorang ke neraka. Suruh dia tulis berulang 2 halaman penuh. Ya, nanti hadisnya dia hafal, kemudian pesannya nyampe ke telinganya dan dia hafal, dia hafal, kemudian dia amalkan. Yang kita harapkan seperti itu. Jadi kalaupun ada hukuman yang mendidik, hukuman yang akan membuat mereka merubah apa kebiasaan mereka, ya. Nah, ibu sekalian, a'adhanillahu wa iyyakum, yang ini yang harus kita perhatikan, ya, bahwa kita ini ingin mendidik anak-anak yang soleh. Salah satu tugas mereka adalah kita inginkan anak-anak kita ini bisa berdakwah, bisa mengatakan amal ma'ruf nahi munkar. Walaupun mereka nggak mesti harus jadi ustadz, tapi mereka bisa mempraktekkannya dan mendakwakannya dengan amalan-amalan mereka. Amalan yang biasa mereka lakukan, itu yang kita harapkan. Maka itu bersikaplah tawadhu, berimbang, ya, tengah-tengah. Kita ketika mereka melakukan kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik, ya. Kemudian ketika mereka melakukan kebenaran atau melakukan kebaikan, pujilah yang sepantasnya. Jangan juga terlalu tinggi dan melambung, karena ini akan berbahaya. Terlalu banyak memuji, ini juga akan menimbulkan kebohongan. Anak-anak akhirnya bohong, supaya apa? Supaya disanjung-sanjung terus, ya. Terlalu berat hukuman juga akan menyebabkan bohong. Gimana supaya mereka terhindar dari hukuman? Maka itu ibu sekalian, a'adhanillahu wa iyyakum, bersikaplah yang terang, bersikaplah yang tengah-tengah, ya. Jangan terlalu berlebihan memuji, juga jangan terlalu berlebihan mencaci maki, karena ini akan menyebabkan hal-hal yang buruk. Sesuatu yang berlebihan pasti akan berakibat buruk buat anak-anak kita, ya. Maka itu bersikaplah yang baik. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang tentang pendidikan anak, ya. Di Islam juga diajarkan bagaimana melakukan pendidikan, bahkan pendidikan tentang anak dan pendidikan seksual, ya. Bagaimana memisahkan mereka dari tempat tidur mereka, yang laki dengan perempuan dan yang lain sebagainya. Insyaallah taala pada pertemuan berikut kita akan sampaikan yang tentang anak dan pendidikan seksual. Demikian ibu sekalian, a'adhanillahu wa iyyakum. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan, Bu. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Ustaz dan keluarga, amin wa rabbal alamin. Semoga juga keluarga ibu dan seluruh keluarga kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, ya. Bagaimana memilihkan profesi bagi anak perempuan? Apa saja yang harus kita perhatikan? Profesi apa yang sesuai untuk anak perempuan, yang sesuai syariat, Ustaz? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, ya.
laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama di hadapan Allah dan memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Tapi antara laki dan perempuan memiliki atau diajarkan memiliki cara-cara yang berbeda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa profesi buat perempuan yang baik? Untuk profesi untuk perempuan yang baik, ya, adalah profesi yang pertama, tidak menjadikan dia lebih sering keluar rumah. Yang kedua, tidak menjadikan dia berkhulwat atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, profesi yang tidak menutup aurat atau profesi yang bisa terbuka auratnya. Ya, ini yang harus diperhatikan seperti itu, Bu. 3 hal ini. Jadi profesi apa saja, saya tidak bisa menentukan ini. Tapi kalau lihat profesi yang ada sekarang, kita bisa arahkan anak-anak kita menjadi pendidik, menjadi guru, ya. Menjadi guru, kalaupun dia nggak jadi guru, paling tidak dia menjadi guru buat anak-anaknya, betul kan? Dia bisa menjadi guru buat anak-anaknya. Atau seorang anak perempuan bisa mungkin di tenaga medis atau kesehatan, tapi bagian ginekologi atau kebidanan, ya kan, yang jelas pasiennya semua perempuan kan. Kalau bidan pasti pasiennya perempuan semua, Ibu, ya, nggak ada bidan pasiennya laki-laki. Nah, ini bisa juga, itu bagus juga, ya. Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau saya ke anak-anak, saya pilihkan mereka mau jadi guru atau mau jadi bidan, ya. Dia mau jadi guru atau mau jadi bidan, ya, akhirnya nanti yang lebih aman buat mereka, ya, agar mereka terlindung atau nggak terlalu sering keluar rumah, karena tugas wanita yang utama adalah melayani suami, ya, menyiapkan generasi yang terbaik. Makanya kalau dia punya pendidikan ilmu pendidikan, dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, paling tidak seperti itu. Kalau dia punya ilmu tentang kesehatan, paling tidak dia punya atau dia bisa menjaga kesehatan anak-anaknya, ya kan? Ini yang terbaik, ya. Jadi kalau bisa juga perempuan jangan terlalu sering keluar rumah, ya, tetaplah di rumah, tinggallah di rumah, ya, tinggallah di rumah. Kalaupun ada pekerjaan, ya pekerjaan di rumah lah. Dia bisa menjadi influencer, ya, kalau dia bisa ngetik, dia bisa membuat motivasi yang bagus tanpa dia harus keluar rumahnya, tanpa dia harus menghalangi kewajiban utamanya, yaitu mengurus anak-anak, mengurus suami dan mengurus anak-anak, rumah tangga, keluarganya. Ini yang diutamakan, ya, Bu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya, saya ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan yang masuk, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa beramal saleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.